Berserah itu adalah kata yang sering dianggap negatif, bahkan lemah. Penyerahan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang ditaklukkan dan dikalahkan. Padahal arti sesungguhnya lebih dari itu. Berserah juga berarti menyerah sepenuhnya atau setuju untuk melepaskan, terutama untuk kebaikan orang lain. Elisabeth Elliot berkata demikian, "Jika hidup saya diserahkan kepada Tuhan, maka semuanya baik-baik. Biarlah saya tidak mengambilnya kembali, seolah-olah ada dalam bahaya bila berada dalam tangannya, tetapi akan lebih aman di tangan saya." Ketika berserah pada Yesus, kita mempunyai kemampuan untuk setuju melepaskan demi kebaikan tujuannya. Kita dapat memilih untuk menjadi bagian dari rancangan tujuan abadinya. Kita punya pilihan, mau berserah kepada Tuhan atau tidak. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa rancangannya tidak mencelakakan, tetapi mendatangkan kebaikan, membawa harapan, dan masa depan yang cerah buat orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan. Tetapi kita seringkali bertahan dengan agenda kita sambil mencoba mengikuti Yesus. Ini hal yang berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak ingin berserah karena kita yakin bahwa visi dan hikmat kita yang terbatas itu melebihi strategi Tuhan yang tak terbatas dan terpercaya. Penyerahan penuh kita pada Yesus biasanya intinya adalah satu pertanyaan. Berapa banyak yang akan diminta dari saya? Dan jawabannya sederhana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya. Sekali lagi saya ulangi. Semuanya. Markus 8 ayat 34 sampai dengan 35. Kita membaca bahwa jika kita ingin menjadi murid Yesus dan mengikuti Dia, kita harus menyangkal diri dan memikul salib kita. Bahasa Yunani untuk menyangkal dalam Markus pasal 8 adalah aperneomai, yang berarti melupakan diri sendiri dan menghilangkan pandangan dari keinginan pribadi kita. Itu artinya luar biasa sekali. Dua ayat ini digabungkan menjadi menyangkal diri dan mati bagi diri sendiri. Itulah berserah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berserah pada Yesus berarti mengesampingkan selera egois kita, kesombongan kita, keakuan kita, dan mengizinkan Tuhan untuk hidup dalam kita. Yang artinya kita memilih untuk percaya pada rencananya yang tak pernah gagal, sekalipun kita tidak bisa menerimanya dengan akal pikiran kita yang kecil ini. Itu berarti bahwa sukacita abadi kita lebih mendesak daripada kesenangan sesaat. Mungkin kita akan ada pertanyaan lain yang kita tidak tanyakan, tapi harus. Apakah isi dari hidup yang diserahkan pada Tuhan? Jawabannya tetap sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya. Setiap berkat rohani dari Tuhan adalah apa yang kita dapatkan ketika kita berhenti berusaha untuk memenuhi rencana manusiawi kita di dunia ini. Ya, mungkin ketika kita masih ada dalam dunia ini, masalah akan tetap datang. Beban akan tetap melompat ke bahu kita. Kesulitan akan tetap menghadang di hadapan kita. Tetapi ingat, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita memperoleh damainya yang tak terbatas, sukacitanya yang tak pernah bisa kita lukiskan, kebebasannya yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata kita, kasihnya yang luar biasa, kemurahannya yang besar, kasih karunia-Nya yang tidak layak kita terima, tapi kita diberikan itu. Hadirat-Nya Tuhan yang menenangkan, dan kebijaksanaan-Nya yang memberikan rasa aman buat diri kita. Semua itu kita terima karena kita percaya dan berserah pada rencana Tuhan buat diri kita sendiri, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, jika kita ingin tahu bagaimana mengikuti Yesus, kita hanya perlu bertanya, siapa yang memimpin kita? Apakah Yesus atau kita?
atau ada manusia lain yang kita idolakan selain Yesus. Entah kita memilih Yesus atau diri kita sendiri, tidak sulit untuk memahaminya, hanya tidak mudah untuk dilakukan. Mengikut Yesus berarti Dia makin besar dan kita harus makin kecil. Tuhan Yesus memberkati.